Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Nandasari, dosen D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Diskrit 1. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik pembuktian logik dan matematis terhadap problem-problem komputasi. 2. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang teknologi rekayasa perangkat lunak, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pengembangan perangkat lunak. Terdapat 4 pokok bahasan pada mata kuliah ini. Yang pertama, logika proposisi, kedua adalah first order logic, ketiga teori himpunan, dan terakhir adalah fungsi dan relasi. Sistem pembelajaran dilakukan baik secara tatap muka maupun daring dengan bantuan Google Classroom dan Google Meet dengan metode pembelajaran problem based learning. Selama perkuliahan, bentuk pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah pertama 40% dari tugas yang bertujuan untuk pendalaman materi dan wajib dikumpulkan setelah satu bab selesai diajarkan. Kedua, evaluasi tengah semester yang berbobot 30% yang berupa pengujian pemahaman mahasiswa terhadap teori yang telah disampaikan oleh dosen sejak pertemuan pertama hingga minggu ke-7. Dan terakhir adalah evaluasi akhir semester dengan bobot 30% yang berupa pengujian pemahaman mahasiswa atas teori yang disampaikan oleh dosen mulai dari pertemuan 8 hingga pertemuan 14. Sebelum masuk materi, saya mau demonstrasiin dulu caranya dengan sulap. Ada yang mau jadi volunteer? Boleh. Di situ aja. Oke, dari 0 sampai 31 pikirkan satu angka. Jangan kasih tahu saya. Udah? Udah. Sekarang kamu lihat di kolom nomor 1, apakah ada angka tersebut? Oke. Kolom 2? Tidak ada. 3? Ada. Ada. Oke. Ada. Ada. Sorry. Terus 9. Iya betul. Tahu? Tahu caranya gimana? Nggak tahu. Gimana saya bisa tahu bahwa angka itu 29? Jumlah cari semua yang ada di 1345. Himpunan Jumlahnya awalnya. irisan Kombinasi. Gimana? Irisan gimana? itu kayak bagian satu itu bilangan ganjil, kedua itu genap, Enggak, ada 31 jangan aja. pokoknya ada polanya gitu. Yes, ada polanya. Apa polanya? Yang pertama ya ganjil. Dijumlahin itu yang Awalnya awalnya nomor 1 3 1 3 1 3. Oh, kelipat 1 3 1 3 1 3. Bukan. kombinasi. 1 3 1 3. Jumlahin itu 1 3 yang awal. Nambah 1 tambah 3 tambah 1. Yang 1 3. Nanti dari sini. 1
karena kombinasi 1 sampai 5 itu kan ya contohnya angka 1 cuma di 1, tapi kalau yang 31 di 55 nya ada di masing-masing. Nah kalau yang 30 kan kombinasinya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya masing-masing nih. Jadi jika angka yang dipikirkan itu ada di setiap gelombang, misalkan angka 31 ada di setiap gelombang, jadi angka awal dari setiap gelombang itu dijumlahin yang ada. Oh iya, 1. Iya. 1 tambah 4 tambah 8 13 tambah 13 ya di sini. Lihat paling depannya 1 tambah 8 kan 16. Kan ada kedua nggak ada, jadi 1 tambah 4 5 tambah 8 kan yang nggak ada berarti gue nggak ada. Coba ya nanti nomor 1 tambah 2 cari angka yang nggak ada di kolom 2, cuma pasti ada di kolom lain. itu 3. Contohnya 29 tadi. Di 23 tambah 2 ada. Iya, nggak ada di kolom 2, tapi di kolom lain pasti ada. Satu juga ada. Shit. Jadi lama tentunya. 13 tinggal 5 kan. Tapi tadi kan angka awalnya jumlahnya itu Kalau 16-nya pasti rumus dan cara cepat gimana? soalnya kalau yang awal Kalau diperiksa di satu, yang awal 23 Bandung 28 itu angka gelombang 23 juga ada tambah gelombang 8 5 1 kiri 8 12 Mendekati. Kebetulan. Boleh. Siapa tadi yang mau nyoba lagi? Ya. Udah. Nomor 1 ada. Kolom 1. Dari 0 sampai 31. Kolom 1. Oke, kolom 2. Kolom 3. Kolom 4. Kolom 5. Berarti nggak ada. Ada. 3. Ya, betul ya? Oke, saya jelasin ya rahasianya apa. Jadi disadari atau tidak bahwa inilah cara komputer bekerja biner. Oke. Kolom pertama dia adalah biner karena bi berarti 2 ya. 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Ketika misalnya satu orang dia menjawab, oh di kolom 1 dia nggak ada, berarti dikalikan dengan 0. Kolom kedua ada Bu, oke berarti dikalikan dengan 1. Kolom 3 misalnya ada, kalikan dengan 1. Kali 1 kali, kalau ini misalnya nggak ada ya, kali 0. Tambahin. 14 ya. Ya betul tadi yang kata siapa namanya? Zahra, kata Zahra. Tinggal ditambahin aja nih yang ininya. Bisa juga kayak gitu. Inilah komputer bekerja tuh biner. Gini caranya. Oke? Cobain sekarang. Cobain sendiri-sendiri. Pilih satu angka, bener nggak? Jadi gini, misalnya ya, saya urutin dulu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 31. Terus saya cari binernya berapa sih?
Ini tuh 0, 0, 1 gitu kan ya. Ini 2, 0, 0, 0, 1. Ini 1, 1, 0, 0. Ini akan jadi kolom pertama. Ini kolom kedua, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Yang kolom 1 adalah yang saya tampilkan. Yang 1 ujungnya 1 aja. 1, 3, 5 dan seterusnya. Yang kolom kedua 2, 3, 4 ada nggak ya? Nggak ada, berarti dan seterusnya. 6 dan seterusnya. Kolom ketiga dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mau? Bisa. Tapi berarti kalian butuh kolom baru. Enggak cuman 5, 6, 7. Sesuai dengan misalnya kamu mau nebaknya 1 sampai 128, berarti kamu punya kolom 1 sampai 2 pangkat berapa? 2 pangkat. 1 sampai 8, 8, 6, 4. Sesuaikan aja. Dia berapa bit misalnya sampai mau nebak dari 0 sampai 63. 63 ini kan 2 pangkat 6 ya? 2 pangkat 6 berarti butuh 0, kalau di present tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kolom. Oke? Kita definisikan dulu. Ketika kita ngomong logika, kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya propositions. Jadi, apa sih proposisi itu? Kalimat deklaratif atau kalimat yang punya nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Benar atau salah, tapi tidak keduanya. Ya, biasanya dinotasikan pakai huruf. Biasanya yang dipakai P, Q, R, S dan lain sebagainya. Kemudian truth value-nya sebuah proposisi, kalau benar dinotasikan dengan 1, kalau salah dinotasikan dengan 0. Ada yang misalnya ada buku yang misalnya pakai T sama F, boleh. Ada buku yang pakai B sama S, benar salah, true false, apapun itu bisa dipakai. Cuman kita di kelas ini kita pakai 1 dan 0 aja ya. Pernah saya pakai true sama false, pas ujian ada yang jawabnya gini. Saya bingung ini true atau false. Makanya jadi 1 sama 0 aja, ya. Oke. Contohnya apa proposisi? 1 ditambah 1 sama dengan 3. Salah. Itu adalah proposisi. Kenapa? Karena punya nilai kebenaran, yaitu salah. Matahari terbit dari utara. False. Itu adalah itu adalah proposisi juga. Contohnya yang tidak proposisi apa? X ditambah 10 sama dengan 12. X misalnya ditambah 10 sama dengan 12. Ini bukan proposisi.
Kenapa saya nggak tahu X-nya berapa? Tergantung ya. Kalau X-nya sama dengan 2, jadi true. Kalau X-nya 4, jadi false. Nggak boleh. Berarti pernyataan ini bukan proposisi. Ya. Hitler dikubur di Garut. Itu ada proposisi bukan? Proposisi dengan nilai kebenaran salah. Misalnya. Ya. Terus apa lagi ya? Siapa ganteng? Kemudian kalau saya punya kalimat bersihkan bekas makanmu, apakah itu proposisi? Kenapa? Kalimat perintah ya. Kenapa? Karena di sini adalah deklaratif. Mendeklarasikan sesuatu. Kalimat yang sifatnya deklaratif. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, operasi pertama ada yang namanya negasi. Notasinya seperti ini, atau bisa juga kayak gini. Ada juga buku lain yang nulisnya itu kayak gini, ada yang minus P, banyak notasinya. Cuman kita pakai yang ini aja, ya, biar seragam. Negasi ini adalah mengingkari preposisi. Misal, kalau saya punya preposisi itu 1 ditambah 1 sama dengan 2, negasinya seperti apa? 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Matahari terbit dari timur. Negasinya? Tidak terbit dari timur. Kalau gini bisa nggak? Matahari terbit dari timur. Negasinya adalah matahari terbit dari barat. Bukan ya, lawan kata itu. Yes. Atau kalau bahasa Inggrisnya ini, it is not the case that P-nya apa? Proposisinya apa? Nah, logikanya adalah ketika misalnya si P-nya itu bernilai true, maka negasinya adalah false. Kalau P-nya udah false, berarti lawannya adalah true. Inilah kenapa kalau saya punya P-nya itu true, negasinya adalah false. Kalau saya punya false, negasinya adalah true. Kenapa cuma 2 baris? Yang lain 4. Ya, betul ya. Karena cuma ada 1 preposisi. Ada juga yang namanya konjungsi. Notasinya seperti ini. Dia akan bernilai benar kalau P-nya benar dan Q-nya benar. Selain itu, salah. Dipakainya apa? Ketika misalnya, kalau komputer ya, kalian login, username, sama password misalnya. Password. Username-nya harus benar, dan password-nya harus benar, baru kalian bisa login. Ini adalah salah satu contoh operasi konjungsi. Username-nya harus benar,
passwordnya harus benar, baru bisa login. Kebayang nggak kalau misalnya login, tapi logikanya pakai disjungsi? Apa yang terjadi? Ya, username-nya betul, passwordnya salah, bisa masuk? Bisa. Username-nya salah, passwordnya betul, masuk. Baru yang tidak bisa masuk adalah keduanya salah. Ya, jadi ini penting. Kenapa? Kalian kan nanti bikin program kan ya? Harus tahu bedanya. Kapan harus pakai disjungsi, kapan harus pakai konjungsi, kapan harus pakai negasi. Nah, ada lagi XOR atau exclusive OR. Bedanya apa? Kalau ada salah satu benar, maka dia benar. Contohnya gini. Siapa ya? Namamu siapa? Ya. Naomi. Naomi misalnya punya cowok. Terus dia selingkuh. Cowoknya selingkuh, ketahuan. Kamu pilih aku atau dia? Terus cowoknya bilang dua-duanya. Bisa nggak? Bisa dong. Dua-duanya true. Boleh dong. Ya. Harusnya apa kalimat yang benar? Pilih aku XOR dia. Lihat sini. Kamu pilih saya, betul. Kamu pilih dia, betul. Kamu pilih dua-duanya, nggak boleh. Ya? Bedanya apa? Bedanya ini ya. Ingat-ingat, biar ingat bedanya OR sama XOR apa. Gitu aja ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Operasi yang lain ada namanya conditional statement. Ini adalah disimbolkan dengan P, terus ada panah Q. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya if P then Q, atau jika P maka Q. Nah ini seringkali kalian salah, banyak yang salah nih di sini. Contoh, kalau saya makan, saya kenyang. Saya kenyang, apakah saya makan? Belum tentu. Ya, kenapa? P-nya apa? Saya makan. Q, saya kenyang. P maka Q. P, saya makan, maka saya kenyang. Sekarang saya kenyang. Sekarang saya kenyang. Apakah akibatnya saya makan? Bisa jadi, tapi ini ada nih, yang ini. Perhatikan. Saya tidak makan, saya tidak kenyang. Salah ya? Bentar. Yang ketiga ya, Yang ketiga, perhatikan. Saya tidak makan, tapi saya kenyang. Valid nggak? Valid. Kenapa? Bisa aja dari minum jadi kenyang. Kalau saya pergi ke sekolah, saya pintar.
sekarang saya pintar, apakah saya selalu ke sekolah? Belum tentu, bisa aja online learning. Ya. Kalau saya kerja keras, saya akan kaya. Sekarang saya kaya. Belum tentu apakah saya sudah pasti bekerja keras? Belum tentu. Bisa jadi korupsi. Bisa jadi dapat rezeki, dapat lotre, warisan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya logical fallacy. Kesalahan dalam berlogika yang kayak gini.